Selamat bagi kalian yang sudah cuan relatif cukup banyak karena trading bareng saya. Pada video kali ini saya akan membahas kelanjutan potensi-potensi tempat untuk membeli dan menjual Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin, dan BNB. Silahkan lanjutkan nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian nggak ketinggalan info dari saya. Halo, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Segar ya kawan-kawan, kemarin ngikutin trading plan saya, cuan relatif cukup banyak, saya nggak sempat update 3 hari langsung dicariin. Tenang, saya nggak akan kemana-mana, saya tetap di sini buat update untuk kalian semua. Langsung aja kita mulai, pertama dari Bitcoin. Bitcoin sesuai dengan prediksi saya pada video sebelumnya, Bitcoin terlalu oversold pada chart US dollar. Kemungkinan Bitcoin akan retest dan benar terjadi. Potensi area retest untuk Bitcoin di area sekitar 840 sampai 850 juta. Pada harga saat ini, Bitcoin sudah hampir mendekati area potensial. Saya di Bitcoin belum ada trade masuk karena saya masih nawar lumayan pelit juga di area 650 jutaan. Karena saya yakin dan konsisten dengan trading plan saya nggak mau terburu-buru atau ikut FOMO. Karena pengalaman saya dari tahun 2015 sudah mengajarkan banyak hal. Jadi sekarang giliran saya buat ngasih tahu ke kalian yang baru join kripto, jangan terlalu FOMO karena kesempatan di kripto itu datang setiap hari. Pandangan saya terhadap Bitcoin masih belum berubah. Bitcoin berpotensi nge-retest area 650 jutaan dan kemungkinan besar juga akan nge-retest ke area 580 jutaan. Pandangan saya berubah ketika Bitcoin melewati area 970 juta. Kalau masih berada di area sekarang, saya masih akan tetap nawar di area 650 jutaan. Kalau turun itu kesempatan kita untuk beli, kalau nggak dapat, ya sudah kita akan menunggu kesempatan berikutnya. Dan saya akan analisa lagi di channel ini. Sekian untuk Bitcoin, koin selanjutnya Ethereum. Wah, sobat cuan, di sini lumayan banyak juga ya Ethereum kemarin. Ngikutin trading plan saya, sudah cuan ya. Dari video sebelumnya, ya kira-kira 20%. Relatif cukup banyak. Di saat market semua pada panik, inilah gunanya analisis teknikal dan trading plan. Karena di saat semua orang pada panik ngejual koinnya, kalau kalian ngikutin trading plan, emosi kalian tuh jauh berkurang dan jauh lebih tenang daripada asal-asalan beli. Di chart Ethereum IDR Indodax, Ethereum kurang relevan ya sama US dollar. Pada video sebelumnya saya bilang Ethereum berada pada channel rising ini. Kemarin saat Ethereum berada di puncak sini, saya sudah memperkirakan Ethereum akan bergerak dan membuat all-time high baru dalam beberapa hari ke depan. Yaitu pada hari ini, 28 April, terjadi Ethereum membuat all-time high baru. Dan saya juga bilang, masih berada pada rising channel. Dan tepat sekali, masih ada di sini. Tapi kurang relevan pada chart Indodax. Di chart Indodax, Ethereum masih belum membuat all-time high baru. Seharusnya, kalau ngikutin dari US dollarnya, Ethereum sudah nge-retest ke area ke 40 jutaan. Karena memang ada sedikit selisih antara US dollar dan rupiah, dan itu terjadi fluktuasi setiap harinya. Makanya saya lebih suka kalau analisa menggunakan chart US dollar dibanding rupiah, khusus buat kalian karena banyak yang minta, saya tiap hari bikin analisis ulang dari chart Indodax. Saya masih menyimpan Ethereum walaupun kemarin sudah take profit parsial sekitar 10% dari posisi saya, dan saya membiarkan 20%-nya masih jalan in profit sampai sekarang. Kalau kita ngeliat dari chart US dollarnya, sekarang ini posisi puncak Ethereum untuk sementara ini ya. Jadi kemungkinan ada reaksi dari para investor besar, contohnya pada chart USD yang sekarang ini. Kita ngelihat pas saat resistance, terkena trendline resistance, maksud saya, Ethereum langsung drop atau koreksi, dan ini terjadi pada yang kedua kalinya, Ethereum meretest trendline atas, lalu koreksi lagi. Kalau sudah terjadi kedua kali menurut teknikal, ini akan terjadi yang ketiga kalinya. Maksud saya berpotensi terjadi ketiga kalinya. Buat kalian yang ingin take profit parsial silahkan, kalau saya masih tetap karena proses saya investing dan sedikit-sedikit trading, kemungkinan Ethereum akan meretest area di 2.300 dolar. Kalau di Indodax, rupiah sekitar 35 jutaan. Dari harga sekarang kira-kira turunnya sekitar 7%. Atau bahkan Ethereum akan nge-retest ke area di 32 juta kemarin. Sangat masuk akal menurut saya. Inilah gunanya trading plan, jadi kita bisa tahu kapan kita harus beli lagi, kapan kita harus ngejual. Dan mungkin kedepannya juga saya akan
analisa sedikit, di sini ada resistance dan menjadi support sekarang. Ini juga potensi untuk menjadi area beli porsi kecil. Saya tetap nawar di area semula saya beli kemarin 30.500-an dan juga di area 29 jutaan. Tapi area ini saya masih ngelihat reaksi Ethereum dari trendline ini ya Sobat Cuan. Saya ulang lagi, jadi itu pandangan saya terhadap Ethereum. Kira-kira Ethereum akan retest ke area 35 jutaan dulu dan berpotensi juga untuk retest ke area 30.500-an. Dua tempat ini yang akan saya watchlist, saya pantau untuk reaksi price action-nya dalam pengambilan keputusan untuk membeli Ethereum. Sekian untuk Ethereum, selanjutnya kita ke XRP. Nah, ini yang paling mantap ya Sobat Cuan. Kemarin saya beli XRP di titik presisi di bawah sekitar 13 ribuan. Kemudian harganya sudah memantul tinggi, saya close posisi parsial di area 19.300. Sekarang masih ada 40% posisi saya yang saya biarkan berjalan. Kemungkinan saya akan take profit 20%-nya di area 26.800-an. Kemarin kita profit banyak banget ya Sobat Cuan. Wah, sampai sekarang sudah 50% lebih. Kemarin sempat sampai 67%. Dan terima kasih buat beberapa subscriber yang ada komen karena mengapresiasi saya ingin memberikan tips dari profit yang ia dapat. Saya sangat menghargai dan tidak menolak rezeki. Nanti saya masukkan alamat untuk yang mau memberikan tips pada kolom deskripsi. Terima kasih karena saya merasa dihargai dari analisa saya. Kita lanjut lagi ke XRP ya. XRP sekarang udah berada di area di atas support yang sebelumnya menjadi resisten, yaitu 19.500. XRP ini masa depannya menurut saya sangat cerah ya. Saat koin lain sudah memasuki all time high, XRP masih belum. Dalam waktu dekat, XRP berpotensi meretest ke area 26.800-an sampai 27.500. Tapi menurut saya di sini akan sedikit terjadi resistance perlawanan di area 22 ribuan, 22.150 sampai 22.300. Buat kalian yang ketinggalan XRP, jangan takut karena masih banyak kesempatan. Kalian bisa beli lagi pada area ini, tapi menurut saya saat Bitcoin turun ya, kalian baru bisa mendapatkan harga segini. Atau di sini juga ada potensi beli di area 18 ribuan. Kemungkinan saya akan buyback dari posisi saya yang kemarin saya jual. Saya akan beli lagi di area 18 ribuan dan di area 16.200-an. Dalam waktu pendek, resisten XRP berada di area ini 26.850 sampai 27.500 dan ini juga saya akan gunakan sebagai take profit posisi saya. Selamat buat kalian yang kemarin sudah nonton videonya, sudah cuan yang relatif cukup banyak. Selanjutnya kita lihat Dogecoin. Pada saat ini Dogecoin berada di posisi kritikal ya, dan pada saat real time sekarang, Dogecoin sedang berusaha untuk menembus support yang kemarin menjadi resistance di area 4.000, harga sekarang sekitar 3.840-an, padahal Dogecoin kemarin sudah sempat berada di atas 4.000, tapi nggak sanggup buat naik lebih jauh karena kurangnya volume pembeli. Seharusnya menurut teknikal saya, secara teknikal Dogecoin berpotensi meretest area 5.600, atau minimalnya Dogecoin meretest ke area 4.900 sampai 5.100. Tapi Dogecoin menunjukkan volume yang rendah pada saat setelah breakout dari resistance 4.000 sekarang menjadi support dan pada saat ini berada di titik kritikal. Kalau Dogecoin tidak sanggup melakukan perlawanan oleh buyer, yang terjadi adalah orang-orang yang mempunyai Dogecoin ini melihat sama yang seperti saya lihat sekarang dan memutuskan untuk menjual. Kalau itu terjadi akan membuat Dogecoin menembus batas bawah dan berpotensi untuk meretest area 2160. Tapi kita bisa ngelihat Dogecoin ada perlawanan sedikit ya. Semoga ada perlawanan yang signifikan melewati area 4300. Bagi holder Dogecoin, harap hati-hati ya kalau Dogecoin turun di bawah 3500 karena peluang untuk turun lebih jauh lebih banyak. Sekian untuk Dogecoin, lalu kita lihat BNB. Pada video sebelumnya saya sempat bilang BNB berada di area sideways ini dan bisa digunakan untuk pingpong. Tapi setelah saya analisa lebih dalam lagi, ternyata BNB dan USD-nya itu sangat berbeda ya. Di sini terlihat BNB sideways sama-sama membuat pergerakannya berada di area range ini dan tidak membuat higher low, tapi malah membuat double bottom. Seharusnya seperti ini. Jadi untuk relevan kita sinkronkan dengan chart USD, lebih baik ini dihapus. Kita membuat rising triangle. Kalau disinkronkan kurang lebih seperti ini. Dan untuk target BNB dari rising triangle ini kira-kira sekitar 11.300-an. Ini adalah potensi kalau BNB
breakout dari area 9.250.000-an dengan volume yang cukup besar tentunya ya. Kemungkinan BNB akan nge-retest ke area 11 jutaan. Kita tandain aja ya. Ya kira-kira targetnya sampai 11 jutaan. 11.100.000 sampai 11.300.000-an. Potensi area buy BNB, di sini ada sedikit potensi untuk membeli, dan juga kalau mau aman ya, kita harus sabar-sabar, jangan terlalu greedy. Potensi untuk beli BNB di area 6 juta. Cukup jauh memang. Cuman kalau Bitcoin drop, itu sangat masuk akal. Untuk koin-koin lainnya ikut drop juga. Jadi kita bisa tahu area koin lain dropnya ke area mana. Potensi belinya di 7.100.000 dan potensi bagusnya di 6 jutaan. Di sini akan jadi resisten kecil. Sekarang BNB mulai turun sedikit. Kemungkinan ini akan jadi resistance yang membuat BNB akan nge-retest area atas ini. Atau kalau jebol dari trendline ini, BNB bisa retest ke area sini lalu ke area sini. Terima kasih buat kalian yang sudah melihat channel ini, dan terima kasih juga buat kalian yang senang dan mau memberi tips pada saya. Saya sangat merasa dihargai. Sekian pada update kali ini. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan kalian gak akan ketinggalan infonya. Saya pamit dulu. Salam cuan kripto, cuan terus.